Malam itu entah kenapa terasa sangat dingin, ketika aku bersama 3 temanku memutuskan untuk ke sekolah. Bukan untuk belajar, melainkan untuk bermain. Permainan yang tidak akan pernah kucoba lagi seumur hidupku, yaitu jelangkung. Rasa penasaran akan sejarah sekolah menjadikanku nekat membuat sebuah boneka jelangkung dari kemoceng. Sementara kepalanya aku buat dari bola plastik dengan raut wajah sedih. Konon, jika kita menggambarnya dengan raut wajah tersenyum, makhluk gaib itu tidak akan menjawab pertanyaan kita. Dia hanya akan tertawa. Aku juga menyiapkan sebuah spidol dan sebuah buku gambar untuk media tulis. Aku, Rai, Jaka, dan Lias pertama kali masuk ke aula sekolah. Saat itu, keadaan ruang aula sangat gelap, karena memang tidak ada satupun lampu yang dinyalakan. Bermodal cahaya senter sebagai penerangan, kami duduk di tengah aula. Aku memegang jelangkung dan meletakkannya di atas buku, dengan spidol yang sudah dikaitkan di bagian bawah boneka itu. Temanku yang lain juga ikut memegang, dan kita pun memulai permainannya. Jelangkung-jelangkung, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung-jelangkung, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kami mengucapkan mantra tersebut berkali-kali, sampai aku merasakan boneka jelangkung ini mulai berat. Ia bergerak, dan semakin berat. Kami mencoba menahan gerakan boneka itu bersama-sama. "Siapa kamu?" tanya Iyas. Jelangkung itu mulai menulis. "Har, Harja, kenapa kamu kesini?" Lias melanjutkan pertanyaan dengan terbata-bata. "Saya akan kasih tahu," jawab Harja kembali menulis di kertas. Dia menulis lagi, "Toilet." Sepertinya, Harja menyuruh kami ke toilet. Kami segera menuju ke toilet sekolah. Aku terus memegang boneka jelangkung itu. Sesampainya di toilet, boneka jelangkung itu bergerak lagi dan menulis sesuatu. "Belakang." Ternyata bukan toilet ini yang dimaksud oleh Harja. "Emang ada ya toilet di belakang?" tanyaku pada yang lain. Temanku yang lain pun kebingungan. Kami menyusuri halaman belakang sekolah, mencari tempat yang dimaksud jelangkung. Namun, yang aku dapat hanya ruang olahraga saja. Di mana toiletnya? Kami terus mencari. Ternyata, ada sebuah gang kecil di sudut ruang olahraga itu. Kami penasaran, dan memutuskan masuk ke sana. Di ujung ruang itu, terdapat sebuah pintu, dan aku yakin, itu adalah toiletnya. "Harja, kenapa kita ke sini?" tanyaku. Boneka jelangkung itu tidak bergerak lagi. Bulu kuduk kami meremang. Kami saling tatap, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hawa menjadi sangat dingin. "Udah, kita cabut aja," ajak Lias temanku. Kami sepakat pergi. Tiba-tiba jelangkung itu bergerak lagi, dan menuliskan sesuatu. "Kuburan saya." Astaga, kuburan, refleks. Kami langsung berlari masing-masing. Tiba-tiba pintu toilet itu terbanting sendiri. Langkah kami terhenti ketika Lias terjongkok. Aku langsung melempar boneka jelangkung itu, dan berlari ke arah Lias. "Yas, sadar istighfar." Lias masih terdiam dengan tatapan kosong. Aku dan 2 temanku yang lain mencoba mengangkatnya. Namun, badan Lias sangat berat. Aneh, boneka jelangkung yang ada di lantai bergerak-gerak. Aku langsung mengambilnya. Boneka itu seperti memiliki tenaga yang sangat kuat. Dia menarikku kembali ke arah toilet belakang. Badanku tertarik. "Rai, bantu aku." Kami berdua menahan jelangkung itu. Aku berusaha melepas kepala jelangkung itu. Berhasil. Lalu, boneka jelangkung tidak bergerak lagi. Kami sangat ketakutan. Akhirnya, kami langsung berlari meninggalkan sekolah. Sekitar pukul 11 malam, kami memutuskan pulang ke rumah masing-masing. Setelah bersih-bersih, aku bersiap untuk tidur. Setelah mematikan lampu kamar, aku masih tetap bermain HP. Saat mendengar pintu lemari pakaian terbuka, spontan aku melihat ke arah lemari. Aku bangun, dan menutup pintu lemari. Baru beberapa detik aku membaringkan badan, pintu lemariku terbuka lagi. Kali ini, terbuka cukup lebar. Aku melihat sebuah mata mengintip dari sela-sela pakaian. Tiba-tiba, sesosok wajah menyembul keluar, dan menghampiriku. Wajah pucat seorang laki-laki. "Kuburan saya!" Laki-laki itu berteriak. Aku langsung berlari. Ketika membuka pintu kamar, ada yang memelukku dari belakang. Pelukannya sangat kuat, membuatku tidak bisa bernapas. Sekilas kulihat di cermin, tidak ada apapun di belakangku.
Sekuat tenaga aku mencoba melepaskan diri, dan suara itu terdengar lagi. Kuburan saya. Keesokan paginya di sekolah, aku bertemu teman-temanku. Kami saling bercerita apa yang kami alami. Mereka juga mengalami gangguan yang sama denganku. Kami yakin yang mengganggu kami adalah Harja. Aku mencoba mencari tahu siapa itu Harja. Tapi, penjaga sekolah maupun pedagang yang sudah lama berjualan di kantin, mengaku tidak tahu. Aku merasa mereka memang tidak ingin memberitahu. Namun, seorang tukang parkir di sekolahku bilang, kalau di sekolah ini ada sebuah kuburan. Entah di mana letaknya, dia sendiri tidak tahu.